Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang API. Nah, jadi bagaimana sih kita mengambil API dari yang sudah disediakan? Kita tidak bikin dari awal. Ini dari fariz.id. Jadi sekarang kita akan latihan bagaimana mengambil data dari API daerah Indonesia. Jadi misalnya di sini ada provinsi, di Indonesia kan ada beberapa provinsi. Misal saya akan pilih provinsi Banten dengan ID 36. Nanti akan ketika kita pilih provinsi Banten, nanti kota atau kabupaten yang ada di provinsi Banten itu akan muncul seperti ini teman-teman. Mungkin saya tidak akan panjang lebar membahas tentang API itu apa, karena sekarang kita akan langsung latihan. Jadi di sini ada sedikit yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini ada JSON. Jadi JSON ini kan JSON-nya berbentuk array, yang kayak gini tuh namanya JSON array teman-teman. Kemudian yang ini itu JSON object. Nah, jadi ini agak sedikit ya lumayan membingungkan bagi yang belum tahu. Waktu saya juga seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung aja kita buat library baru. Kita buat project baru, sorry teman-teman. Kita pilih empathy activity. Latihan API Indonesia. Jangan lupa bahasanya Kotlin teman-teman ya. Nah, di sini kita untuk mengambil datanya kita menggunakan retrofit teman-teman, dan juga menggunakan JSON converter retrofitnya. Jadi kita akan menggunakan yang ininya juga, yang ini teman-teman, JSON converter. Kemudian yang ini juga teman-teman. Untuk versinya kita akan menggunakan versi yang ke 2.9.0 teman-teman. Oh, ini udah ada teman-teman. Kita sinkron. Sorry. Nah, jadi retrofit ini mungkin yang sering digunakan oleh programmer yang sudah lama, mungkin yang sudah kenal. Dan best way-nya kita menggunakan converter JSON ini teman-teman. Jadi caranya ya kita akan buat API-nya dulu, klien retrofit kliennya teman-teman.
dia sebagai objek teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat private const file. Nah, jadi const file ini dia seperti konstanta gitu teman-teman, bikin variabel konstanta. Ini URL-nya teman-teman, kita ambil dari sini. Instance kita akan membuat instance ke IV service. Kita pertama build dulu teman-teman, builder. Kita add convert factory. Nah, di sini kita akan menggunakan JSON teman-teman. JSON convert factory dot create. Kemudian di sini dot build. Kemudian retrofit dot create. Kita ambil interface yang ini teman-teman, API service dot class. Oh, udah gini aja teman-teman. Jadi seperti ini retrofit kliennya. Ini udah beres. Kita lanjut ke sini. Kita di sini akan get URL-nya. Ini get-nya retrofit teman-teman ya. Get. Yang pertama kita akan mengambil provinsinya teman-teman. Kemudian kita bikin function get kota, get provinsi. Nah, karena kita belum membuat modelnya, sini kita akan masuk ke setting, kemudian pilih plugin teman-teman. Di sini ada RoboPojo, silahkan teman-teman install dulu. Namanya RoboPojo Generator. Kalau sudah diinstal, kita copy yang ini. Kemudian klik kanan di model, kita pilih generate Pojo. Bagian JSON array-nya juga dikasih. Jadi seperti ini. Kita pilih Kotlin bahasanya, kemudian ininya JSON, namanya apa? Misalnya ini buat respon kota, respon provinsi. Respon provinsi, jadi kita tinggal generate. Nanti ini akan dibuatkan otomatis. Nah, ini bagian nulnya kita akan buang. Kita hapus saja.
kemudian yang 0 juga kita hapus dari sini. Jadi kita kosongkan aja teman-teman seperti ini. Jadi ini series name itu sebenarnya mah bisa kita tidak menggunakan juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ganti nama satu, nah baru kita menggunakan serial name. Kalau misalnya tidak diubah, kita bisa ngapus, asalkan ini itu sesuai, nama ini itu sesuai dengan yang ini. Kalau nama ID, jadi harus sama teman-teman. Nah di sini untuk mengambil ini data responnya teman-teman, jadi kemudian dipanggil yang ininya, respon provinsinya. Ini untuk mengambil data JSON array-nya, JSON objeknya, kemudian ini untuk JSON array-nya. Kemudian di sini kita panggil call. Nah jadi yang call-nya ini kita harus menggunakan yang retrofit. Di sininya kita masukkan respon provinsi. Nah seperti ini teman-teman. Kita close bagian ini. Nah karena kita belum membuat tampilannya, sekarang kita akan membuat tampilannya dulu. Kita hapus bagian ini, kita gunakan linear layout, orientationnya vertikal biasa teman-teman, kemudian grafit center biar ada di tengah. Kita hapus bagian ini, kita akan buat spinner dengan match parent lebarnya itu, kemudian height-nya wrap content, kita kasih padding misal berapa ya, 10 dp. Kita kasih ID SP provinsi. Apalagi ya, kita kasih margin right itu 20 dp, kemudian margin left juga 20 dp, kemudian margin top kita kasih 5 dp aja teman-teman. Oke seperti ini, cuman ini belum kelihatan teman-teman. Kita close. Oke sekarang kalau kita gunakan, kita kopas saja untuk kota, kecamatan, kemudian kelurahan. Pertama ini terganti jadi SP kota, kemudian di sini SP kecamatan, kemudian ini SP kelurahan. Oke kita copy, kemudian di sini kita akan show, kita akan buat function show provinsi. Nah seperti ini teman-teman. Nah terus bagaimana kita untuk memanggil ini, ngambil data dari sini? Caranya cukup mudah teman-teman. Pertama kita panggil dulu retrofit client itu, kemudian kita instance. Nah instance-nya ini teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, kita ambil objeknya, kita panggil objek, kemudian kita masuk ke sini, kita panggil yang ini, kemudian titik lagi, kita akan masuk ke sini, ke interface. Jadi habis ini kita kan masuk ke sini, interface yang ini, funget.
baru di sini kita akan enqueue callback object. Kita akan buat objeknya dulu, objek, kemudian callback, dan callbacknya ini harus retrofit teman-teman. Ya, ini kemudian kita akan panggil, harus sesuai dengan yang ini. Jadi kalau di sininya respon provinsi, kita akan panggil juga respon provinsi, respon provinsi. Kita implement membernya. Nah, di sini ketika berhasil on respon, misal di sini kita juga kasih toas dot make text context atau this main activity. Responnya itu ngambil dari t.message. Nah, jadi ketika ada error nih teman-teman, responnya nanti kita akan lihat dari toas ini. Toas kita menggunakan yang long biar agak lama. So, nah kalau dapat kita akan copy juga ini teman-teman. Kemudian di sininya yes, kita ganti length sort. Ini hanya percobaan teman-teman, kita try apakah berhasil atau tidak. Ternyata masih ada error teman-teman. Oh iya, di sini ada permission Dani. Jadi errornya karena kita belum menambahkan permission internetnya teman-teman. User permission, kemudian di sini kita kasih internet. Oke, kita run kembali. Nah, jadi tadi udah ngeliat kan teman-teman. Nah, kita udah masuk ke bagian sini. Jadi yang lain kita close. Nah, terus bagaimana supaya kita nampilin datanya di sini ke spinner ini? Oke, kita pertama buat ininya dulu, list, array list, pivot, var list id prop. Ini buat id provinsinya. Kita kasih array list yang isinya itu integer karena dia integer teman-teman. Kemudian kita duplikat aja, kita ganti list nama prop, kemudian ini kita gantiin jadi string. Duplikat lagi, ini agak lama teman-teman, saya akan mempercepat, nanti teman-teman ikuti aja. Nah, seperti ini teman-teman, jangan lupa dirapikan. Nah, jadi udah seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke responnya. Kita komentari ini. Kita buat variabel file list
response sama dengan respon dot body dot provinsi. Nah, ini provinsi itu teman-teman kita ngambil dari ini, dari sini, dan ini harus sama dengan yang di sini. Kalau di sininya provinsi, kita akan menuliskan di sininya provinsi. Kalau di sininya data atau misalnya seperti ini kota kabupaten, maka di sini juga menggunakan kota kabupaten. Sampai sini teman-teman mengerti? Nah, kemudian kita looping list respon dot, kita cek dulu apakah dia null atau tidak. Baru kita, kalau memang tidak kosong, maka kita akan lakukan perulangan for each di sini. Yang pertama kita list ID kota provinsi, ID provinsi kita add, kita menambahkan array, data arraynya itu dengan it.id. Nah, it.id ini tuh kembali lagi ke sini teman-teman. Ini kan ada ID, jadi bisa ada di sini juga. Kemudian list nama prop dot add it dot nama. Nah, di sini udah nih. Kita udah ngisi datanya, kemudian kita panggil dulu nih tampilan yang ini. ID-nya kita ambil nsp dot enter dot selected listener on item selected listener this main activity. Kita implement membernya. Nah, udah. Dan di sini oke, nanti dulu itu teman-teman, kita ke sini dulu, kemudian sp provinsi dot bukan, kita bikin array-nya dulu. Array sudah ada, jadi kita bikin adapter untuk spinner ini. Kita menggunakan array adapter. Kemudian di sini this konteksnya itu teman-teman, this main activity. Kemudian source-nya dari mana, Android. Untuk ini tampilannya teman-teman dot layout dot ini spinner dropdown item. Kemudian baru datanya dari list nama provinsi. Nah, udah gini aja teman-teman. Kemudian sp provinsi dot adapter, kita masukkan adapternya, adapter. Beres, kita coba. Oke, jadi di sini kita belum implements. Kita akan set di sini parent. Kalau tidak null, kita akan kasih get item position, kemudian position. Nah, position ini dapat dari sini teman-teman. Kita run kembali. Nah, ini datanya udah ada. Ini ada Aceh, kemudian ada Sumatera, ada Banten. Nah, terus bagaimana ketika kita klik Banten? Nah, di sini muncul apa kota atau kabupatennya teman-teman. Caranya mudah teman-teman. Kita akan lanjut. Jadi di sini karena udah ada, kita buat implements baru. Kita closing ini. Nah, kita akan masuk ke bagian sini, ke bagian provinsi atau kota. Kita ambil ini. Kita copy. Kemudian seperti biasa kita bikin model baru. Kita pojok generate. Kemudian di sini kita arahnya, kemudian ininya
ininya pilih Kotlin JSON. Nah, di sininya respon kota kita generate. Ini udah langsung ada teman-teman, respon kota. Jangan lupa bagian yang ini kita hapus nih. Kemudian yang nul juga ini kayak gini kita hapus. Oke. Kalau udah, kita buka lagi IP service-nya. Sini kita akan get lagi. Get. Nah, ini harus sesuai. Kita akan mengambil kota teman-teman di sini. Get kota. Kota. Kemudian fun get kota. Nah, di sini kita akan yang seperti ini, ID provinsi 36. Jadi ini namanya query teman-teman. Jadi di sini kita akan kasih query. Query-nya kita kasih nama ID provinsi. Jadi sesuaikan aja teman-teman, kita kopas ID provinsi. Kemudian di sini kita ID provinsi sama dengan int. Oh, bukan sama dengan, tapi ini kita kasih integer apa string nih teman-teman. Kita akan coba dengan integer. Kemudian call seperti biasa teman-teman, call retrofit. Di sini respon kota. Oke. Sudah. Nah, nanti di bagian sini kita akan bikin kondisi jika parent dot selected item sama dengan sp provinsi dot selected item, maka kita akan lanjut di sini. Jadi ketika namanya ini sama dengan yang si parent ini kan ada daftar view-nya teman-teman. Jadi jika si yang dipilih itu emang Banten gitu kan, Banten ini dari SP selected ini, kalau nilainya sama-sama Banten, maka akan masuk ke sini. Jadi kita akan di sini akan show buat function baru, show kota yang menampung ID. Jadi list ID provinsi possession. Nah, jadi ketika diklik namanya Banten, maka si ID provinsi yang Banten tadi di sini, si Banten ini akan dikirim, akan menjadi parameter untuk function item kota ini. Kita buat dulu functionnya. Kita buat ID prop. Jadi ID provinsi, dia bentuknya integer. Nah, jadi di sini ketika udah ada gitu, kita akan cek aja, kita log.d, kita kasih cek. Kemudian di sini ID prop.toString. Kita akan lihat di bagian sini teman-teman. Kita kasih tulis cek, taran dulu. Nah, 11 ini kan ID 11 itu Aceh. Kalau kita cek di sini 11 Aceh teman-teman ID-nya. Kalau kita Banten itu ID-nya 36 teman-teman. Kalau kita cek Banten, nah ini 36 Banten. Kalau kita cek di sini, kita
kita pilih Banten, maka hasilnya 36. Nah, di sini saw kotanya kita retrofit client lagi, dot instance dot ambil kota, kemudian di sini id prop dot enquery, kemudian objek callback. Nah, jangan lupa ininya harus sama dengan yang di IP service-nya ini, teman-teman. Yang ini harus sama dengan ini. Respon kota. Kita implement membernya. Nah, kalau memang ada, kita buat variabel lagi seperti tadi, list response. Kemudian di sini kita kasih respon body kota kabupaten. Ini nggak usah dikasih ini, teman-teman. Oke, kota kabupaten. Kalau emang ada, kita lakukan perulangan lagi, kita cek apakah dia null atau tidak. Kalau dia null, maka akan berhenti prosesnya. Kalau emang dia itu tidak null, akan dilanjut ke perulangan ini. List id kota kita add dengan it.id, kemudian list nama kota .add it nama. Jadi harus sesuai juga, teman-teman ya, seperti ini. Kalau ininya ada ID, di sini juga ID nama, di sini juga harus sama. Kalau emang udah, nah karena perulangan pasti ketika ganti kita pilih namanya apa, provinsinya lain, akan kotanya juga lain. Maka di sini kita akan membuat clear, jadi mengclear datanya yang udah ada. Lebih jelas nanti saya akan contohkan dulu, teman-teman. Jadi di sini sp kota dot selected listener on listener, itu seperti biasa this main activity. Kemudian kita bikin adapter lagi, list nama kota, teman-teman. Kemudian sp kota dot adapter sama dengan adapter. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini kan kecamatannya kecamatan apa namanya, punya Aceh gitu, atau kota Aceh. Nah, sekarang kita ganti Riau, dia akan tetap seperti ini. Makanya kita perlu di sini kasih ID kota sama ID nama kotanya. Sebelum perulangan kita clear. Jadi kalau misalnya udah ditampilin nih datanya, si Aceh nih, provinsi Riau, ini jaraknya terlalu jauh, teman-teman ya. Kita ganti dulu padding ini jadi 5 aja. Nah, jadi ketika si ini diganti Bengkulu, nanti si kecamatan ini ganti jadi kabupatennya kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu ini. Kita tes.
Nah, jadi kan ini contoh, kita pilih Banten atau Riau, maka dia akan berubah. Kita ganti lagi Jambi, dia akan berubah juga. Gampang teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kita buat ngambil ini data yang ini, data kecamatan. Nah, sama seperti ada di tadi, kita copy yang ini teman-teman. Kita masuk ke model, kemudian generate JSON, paste, jangan lupa datanya kita ganti dengan Kotlin JSON, kemudian responnya ini respon kecamatan. Oke, kita generate, kecamatan sudah ada. Seperti biasa, yang bagian ini kita akan hapus. Kemudian yang null juga akan kita hapus. Oke. Kemudian kita bikin IP service-nya lagi, atau kita bisa kopas dari sini. Fun get kecamatan, kita berubahnya dari sini teman, biasakan dari atasnya dulu diubah, karena ini kecamatan. Kita akan copy dia kecamatan, kemudian ini query get kecamatan. Query-nya di sini ID kota, kita ganti di sini ID kota, kemudian di sini juga ID kota, integer core respon kecamatan teman-teman. Masuk ke sini. Nah, kita akan pindahkan ini supaya ada di bawah. Else if ketika parent selected item sama dengan sp kota dot selected item sama dengan teman-teman. Nah, sama dengan, kemudian kita akan show kecamatan, sini list ID kota, possession kita buat ininya ID kota. Oke. Jadi seperti tadi, lebih gampangnya kita kopas saja dari sini teman-teman. Kita ambil, tapi kayak nggak apa-apa kita kopas. Nah, kita akan rubah dari atasnya dulu. Di sini ID kota teman-teman, kita ganti ID kota, kemudian callbacknya, ingat kita akan rubah. Hati-hati dalam merubahnya, takut teman-teman kerubah semuanya. Kita ganti jadi respon kecamatan, kemudian ini jadi dot kecamatan. Di sini kurang satu teman-teman, bagian ini. Apalagi nih yang error, respon kecamatan. Udah cek itu ya di. Nah, di sini get kecamatan teman-teman. Oke. Nah, satu lagi SP-nya belum kita ganti, SP kota jadi kecamatan, SP kecamatan. Ini juga diubah, SP kecamatan. Nama listnya kita
kita ganti jadi list ID kecamatan. Kemudian yang ini list nama kecamatan. Kita cek lagi. Sekarang udah muncul semua. Kita misal pilih kita Banten, kemudian kabupatennya kita pilih Kabupaten Serang. Nah, di sini ada apa namanya, kecamatannya. Kecamatan Binuang misalnya, nanti ada kelurahannya di sini. Kita akan buat lagi. Kita masuk ke IP service-nya, kita copy lagi. Oke, kita ingat teman-teman, ketika belajar jangan sering kopas, biar kita mengingat apa yang kita pelajari gitu. Masih karena saya tadi maaf juga ini kelurahan, kemudian kita find get kelurahan, kemudian kita query lagi, nah ingat query-nya biar tidak salah, kita ambil nggak apa-apa, ini kopas dari sini ID kecamatan, ini INT, call. Nah di sini kita belum buat untuk kecamatannya, kita akan kopas dari sini, kita bikin respon kelurahan gitu teman-teman. Respon kelurahan. Oke, ini ada kesalahan di sini, kita kurang tutup kurung perawanya. Sudah dibuatkan teman-teman. Kelurahan jangan lupa kita hapus lagi. Kemudian yang nulnya juga kita hapus. Respon kelurahan. Oke. Kemudian di sini kita else if parent selected item sama dengan sp kecamatan dot selected item, kemudian kita show kelurahan list ID kecamatan possession. Oke, kita buat lagi functionnya ID kecamatan catch. Oke, kemudian kita panggil lagi objek retrofit client itu dot instance dot get kelurahan dot iya, di sini kita butuh ID kecamatan, kemudian enquery kita buat objek callback respon kecamatan, implement membernya. Oke, kita buat lagi list respon, dot body
dot kecamatan. Kok kecamatan teman-teman ya? Di sini bukan kecamatan tapi kelurahan teman-teman. Kelurahan. Respon kelurahan. Sini akan kita ganti kelurahan. This respon dot for each. Nah, kalau emang datanya tidak kosong atau tidak nul, kita akan melakukan perulangan. Yang kita tambah cukup nama kelurahannya saja sebenarnya teman-teman, karena ID kelurahan kita sudah tidak menggunakannya. Dot add it dot nama. Stop, kenapa ini? ID kelurahan. Oh iya, kita tidak mengambil namanya teman-teman. Pantas saja di sini. Kita akan tambahkan di sini file atau teman-teman bisa seperti ini teman-teman. File nama string. Bisa seperti ini teman-teman. Jadi kita di sini nanti dot nama. Oke. Kemudian list, bukan list teman-teman, sp kelurahan dot selected listener, on item listener, this main activity. Kemudian s file adapter. List nama kelurahan, sp kelurahan, the adapter. Jangan lupa ini kita clear sebelum perulangan. Dot clear. Oke. Biar rapi teman-teman, kita akan pindahkan bagian yang ini ke bawah, paling bawah teman-teman. Kita run. Kita pilih provinsinya Banten, Kabupaten Serang, ininya kecamatannya Binuang. Nah, kemudian kelurahannya Warakas. Nah, mungkin ini aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jika teman-teman senang, silahkan share. Jika ada pertanyaan, silahkan kasih tulis di kolom komentar. Jika saya mampu untuk menjawab, nanti saya akan jawab. Thank you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.